Judul cerita, Jalan Pulang dari Alas Tua. Langit sore di desa Wanasari selalu tampak jingga pucat, seolah matahari enggan menyinari terlalu dalam. Di ujung desa itu, berdiri sebuah hutan tua, alas Telaga Geni, tempat yang bahkan burung pun enggan hinggap di pucuknya. Semua orang tahu, jangan lewat hutan itu kalau matahari mulai turun. Namun sore itu, Gilang, anak muda dari kota yang sedang menginap di rumah neneknya, memutuskan untuk menempuh jalan pintas pulang dari pasar. Jalur biasa terlalu ramai, dan Gilang malas berjalan memutar. "Jangan, Lang. Lewat situ nggak pernah ada yang balik cepet. Kadang malah nggak balik sama sekali," ujar Pak Darto, penjual singkong di pasar. "Ah, mitos, Pak. Udah 20-25 masih percaya kayak gitu." Gilang tertawa kecil sambil mengangkat plastik belanjaannya. Pak Darto hanya menatap dengan sorot mata kosong, lalu meletakkan kembali singkong ke atas tikar tanpa berkata apa-apa lagi. Langkah Gilang memasuki batas pohon pertama. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desir angin. Dan tidak ada bayangan matahari yang masuk. Seolah ia melangkah ke dunia lain. Ponselnya tiba-tiba kehilangan sinyal. "Yah, padahal mau dengerin lagu." Ia terus berjalan, memperhatikan jalan setapak tanah liat yang tampak seperti belum terinjak selama puluhan tahun. Di sisi kanan dan kirinya, akar-akar menjulur seperti tangan yang hendak meraih kaki. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Gilang berhenti. Di depannya, jalan bercabang. Padahal sebelumnya, Pak Darto bilang jalan ini lurus saja. "Lurus," katanya. Gumamnya kesal. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Kiri gelap. Tapi ada bekas jejak sepatu. Kanan lebih terang. Tapi jalannya dipenuhi dedaunan kering. Ia memilih jalur kanan. Salah satu keputusan paling fatal dalam hidupnya. Karena di bawah tumpukan daun itu, ada sesuatu yang selama ini menunggu langkah manusia. Dan kini, akhirnya mendengar suara yang ditunggunya. Kres, kres, keretok, tok, tok. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ada bayangan berdiri di belakang pohon besar. Tinggi, kurus, tidak bergerak. "Siapa di situ?" Diam. Bayangan itu masih berdiri, tapi kini lebih dekat. Gilang mundur pelan, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia sempat berbalik, suara itu terdengar dari belakang pohon. "Gilang." Bukan suara manusia. Lebih seperti suara yang sudah mati tapi masih mencoba bicara. Gilang menjerit dan lari. Gilang berlari sekuat tenaga, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis dan lehernya. Ia tak peduli ranting mencakar kulitnya atau semak berduri menyobek celana panjangnya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus lari. Tapi jalan di depan tak juga menuju keluar. Pohon-pohon semakin rapat dan daun seperti turun dari langit, bukan dari pohon. Udara makin tipis. "Tadi aku cuma ambil jalan kanan.
Harusnya nggak jauh dari pintu keluar. Namun kini semuanya tampak berbeda. Tak ada lagi dedaunan kuning di tanah. Hanya lumpur basah dan akar-akar besar seperti ular membelit. Langit sudah berubah warna, keunguan, seolah senja dipaksa berhenti di tengah-tengah. Lalu ia melihatnya. Di tengah kabut tipis berdiri sebuah bangunan kecil dari kayu dan ijuk. Bentuknya seperti pos ronda tua, tapi atapnya patah dan dindingnya penuh coretan merah tua. Satu pintu kayu reot menggantung di engselnya, terbuka sedikit, seperti menunggu. Gilang ragu, tapi di belakangnya masih terdengar suara. Gilang. Pelan saja, kita belum selesai. Gilang memilih masuk. Begitu kakinya menginjak lantai bangunan itu, suara luar langsung hilang. Sunyi seperti ruang kedap suara. Ia menoleh. Kabut di luar tebal sekali. Tak bisa melihat apa-apa. Di dalam bangunan itu hanya ada satu benda. Cermin tua. Bingkainya ukiran kayu jati, tapi penuh jamur. Permukaannya buram, hampir tak memantulkan bayangan. Tapi saat Gilang mendekat, satu bentuk mulai muncul. Dirinya, tapi bukan seperti sekarang. Refleksi itu adalah Gilang dengan mata putih, bibir sobek sampai telinga, dan tubuh kaku seperti mayat yang diawetkan. Dan refleksi itu bergerak lebih dulu. Apa ini? Cermin itu tiba-tiba bergetar. Retakan muncul dari tengahnya. Refleksi Gilang membuka mulut lebar-lebar dan mengeluarkan suara, "Masuklah ke tempat di mana waktu lupa berjalan." Tiba-tiba lantai di bawah Gilang terbelah. Ia jatuh ke dalam kegelapan. Gilang terjatuh bukan seperti jatuh biasa. Ia tidak menghantam tanah. Ia melayang seperti berada dalam air yang tidak basah, dalam kegelapan yang tidak gelap sepenuhnya. Di sekelilingnya, bayangan samar bergulir seperti potongan film lama. Ia melihat seorang perempuan muda berdiri di tengah hutan mengenakan kebaya putih dengan kain hitam. Di depannya, seorang bayi menangis diletakkan di atas batu. Lalu, perempuan itu membisikkan sesuatu. "Maafkan aku, anakku. Dunia ini menolakmu." Perempuan itu menusukkan pisau kecil ke dada bayi tersebut. "Henti!" teriak Gilang, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menyaksikan. Darah bayi mengalir ke batu, lalu ke tanah, membentuk lambang kuno. Tanah mulai bergetar. Perempuan itu menjerit, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena ritual itu berhasil. Kini kau akan menunggu sampai satu jiwa datang untuk menggantikanmu. Adegan itu kabur, digantikan dengan bayangan berikutnya. Seorang lelaki tua duduk di bawah pohon besar. Wajahnya penuh luka. Ia seperti sedang menggali lubang. Dari balik pohon, makhluk dengan kaki kuda dan wajah wanita mengintip, mendesis perlahan. Lalu semuanya mengabur. Gilang terjatuh ke lantai kayu yang basah. Duk. Ia terbatuk keras. Di sekelilingnya bau busuk menyeruak. Ia berada di sebuah ruangan sempit mirip loteng tua. Di atasnya tergantung lampu pijar kuning redup yang berayun-ayun. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan. "Aku melihatmu. Jangan buka matamu saat dia mendekat. Sudah berapa lama aku di sini?" Di sudut ruangan itu duduk seorang anak kecil. Tubuhnya membelakangi Gilang. Diam, tidak bergerak.
"Halo?" Anak itu tak menjawab. Lalu perlahan menoleh. Namun wajah yang dilihat Gilang adalah wajahnya sendiri. Tapi pucat dengan mata hitam penuh. "Aku kamu kalau kamu gak keluar dari sini." Lampu pijar tiba-tiba mati. Gelap total. Gilang memejamkan mata meski tak ada gunanya. Ia mencoba mengatur napas, tapi udara di dalam ruangan terasa menyesakkan. Seolah dinding-dindingnya mendekat sedikit demi sedikit. Ini cuma mimpi, ini pasti mimpi. Namun, bisikan itu kembali muncul, tepat di belakang telinganya. Bukan mimpi, kamu yang datang ke sini. Gilang berbalik cepat, tapi tak melihat siapapun. Namun suara langkah yang mirip miliknya sendiri terus terdengar, memutari ruangan. Ia meraba-raba lantai mencari apa saja yang bisa digunakan untuk membela diri. Tangan Gilang menyentuh sesuatu yang dingin. Sebuah cermin kecil. Ia angkat cermin itu, dan meski gelap, permukaannya memantulkan sedikit cahaya dari entah mana. Di situ, ia melihat wajahnya sendiri, tapi matanya bukan miliknya. Mata itu hitam pekat, tidak punya bola mata. Di belakang pantulan dirinya, makhluk pucat berdiri, membungkuk dengan mulut terbuka, penuh gigi kecil tak beraturan. Makhluk itu mendekat. "Gilang, kamu bisa menggantikanku." Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari pojok ruangan. Sebuah pintu muncul. Pintu kayu dengan simbol aneh seperti di batu tempat bayi dikorbankan tadi. Simbol itu kini menyala. Gilang, tanpa berpikir panjang, berlari ke arah pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang besi yang dingin. Ia membukanya dan muncul di sebuah jalan setapak di tengah hutan. Tapi ini bukan jalan tadi. Tidak ada daun, tidak ada lumpur, hanya tanah kering yang dilapisi kerikil. Di sekelilingnya, sunyi total. Namun Gilang tidak sendiri. Di sepanjang jalan itu, di kiri dan kanan, berjejer puluhan sosok berdiri membelakangi jalur itu. Mereka semua mengenakan pakaian putih kelabu, lusuh, dan kotor. Tubuh mereka diam, tapi perlahan mulai menolehkan kepala tanpa memutar badan. Krek, krek, krek. Satu persatu mata mereka terbuka. Semuanya menatap Gilang. Gila, ini bukan dunia biasa lagi. Gilang menunduk, mencoba jalan pelan di antara mereka. Tapi setiap langkahnya seperti membangunkan lebih banyak sosok yang tadinya diam. Lalu, satu dari mereka bicara. Suaranya parau. "Satu kaki di dunia ini, satu lagi di liang tidurmu. Jangan pernah bangun." Gilang menahan nafas. Sosok-sosok berjajar di kiri dan kanan jalan, masih menatapnya. Tapi mereka tidak mendekat. Mereka hanya menatap dengan mata yang kosong, wajah yang tak sepenuhnya manusiawi, dan kulit yang tampak setipis kertas basah. "Apa ini neraka?" gumamnya. Langkahnya pelan, namun tubuhnya gemetar hebat. Suara nafas terdengar berat, seolah udara di tempat itu menolak masuk ke paru-parunya. "Jangan lari. Kalau lari, kau akan menggantikan yang lama." Sebuah suara berbisik di antara pohon. Suara itu terdengar dari dalam kepalanya, bukan telinga. Gilang hampir jatuh saat melewati satu sosok wanita yang berdiri sangat dekat dengannya. Rambutnya panjang menutupi wajah,
Tapi Gilang bisa melihat dari sela-sela rambut itu. Wajahnya pecah, seperti keramik retak. Wanita itu tersenyum, lalu mulutnya terbuka pelan, lebih lebar dari ukuran normal. Dari dalam mulutnya keluar suara-suara, tangisan, tawa, dan bisikan-bisikan bercampur menjadi satu. Hidup tidak adil, maka kami memilih menunggu. Gilang mempercepat langkah. Jalan mulai berubah. Kerikilnya lenyap, digantikan tanah hitam berlendir. Kabut turun perlahan, menutupi pandangan tak lebih dari 2 meter ke depan. Di kejauhan, terdengar suara lonceng kecil berdentang. Ting, ting, ting. Ia melihat cahaya samar, seperti lampu minyak, dan sosok kecil muncul dari kabut. Anak kecil, sama seperti yang ia temui di loteng tadi. Tapi kini ia mengenakan baju merah lusuh dan menggenggam lonceng kecil yang digoyangkan pelan. "Kau tersesat, tapi belum terlambat," ujar anak itu. "Tolong, aku ingin pulang. Kalau kau bisa dengarkan semua ceritanya, kau boleh keluar. Tapi jangan tutup telingamu. Jangan sekalipun." Anak itu menunjuk ke satu arah, ke sebuah gapura batu di tengah hutan, penuh dengan akar dan sulur. Di atas gapura itu tergantung tengkorak hewan, dan simbol kuno itu muncul lagi menyala merah. "Lewat sana, kau akan mendengar apa yang belum sempat diselesaikan." "Apa maksudmu?" Anak itu tersenyum, lalu menghilang. Tinggal suara lonceng yang menggema pelan, padahal tidak ada lagi siapa-siapa. Dengan ragu, Gilang mendekati gapura. Ia bisa rasakan hawa dingin yang keluar dari dalamnya. Tapi ia tahu tak ada jalan kembali. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia melangkah melewati gapura itu. Dan dunia menjadi gelap lagi. Begitu Gilang melangkah melewati gapura batu itu, udara berubah drastis. Suhu turun seolah ia masuk ke dalam lemari es raksasa. Nafasnya berubah menjadi kabut putih dan detak jantungnya berdetak seperti dentang jam tua di ruang kosong. Namun tak ada lagi jalan di depannya, hanya kegelapan. Ia mencoba melangkah, tapi tanah di bawahnya seperti tak memiliki bentuk. Setiap langkahnya membuat suara seperti lumpur yang dalam. Plek, plek. Lalu suara itu datang. Suara tangisan. Pelan. Seperti suara perempuan muda yang mencoba menahan isak. Tangisan itu bergema dari segala arah, seperti tidak berasal dari satu tempat saja. Siapa itu? Tanya Gilang berusaha menenangkan dirinya. Tangisan itu berhenti. Dan suara perempuan menjawab, suaranya parau namun menyayat. "Namaku Ratmi. Aku meninggal di sini. Tapi aku belum selesai." Tiba-tiba cahaya samar menyala. Dan Gilang menemukan dirinya berada di dalam rumah panggung tua yang terlihat seperti baru saja terbakar. Dindingnya hangus, jendela-jendelanya pecah, dan di sudut ruangan, sesosok perempuan muda duduk sambil memeluk boneka yang gosong separuh. Rambutnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi bekas luka bakar. "Aku cuma ingin keluar malam itu sebentar, tapi ayahku mengunci pintu karena bilang malam Jumat Kliwon itu terkutuk." "Jadi
Terjebak dalam kebakaran? Tanya Gilang pelan. Bukan kebakaran. Ratmi menatapnya tajam. Mereka datang. Mereka membakar rumah kami. Mereka bilang ayahku menyembunyikan sesuatu. Aku tidak tahu apa. Tapi mereka tertawa saat api mulai menyambar tirai. Mereka menari di luar jendela saat aku berteriak dari dalam. Gilang merinding. Udara di sekitarnya terasa berbau kayu terbakar dan darah. Lalu kenapa kau di sini? Karena aku belum pernah didengar. Semua mengira aku bagian dari kutukan hutan ini. Padahal aku cuma anak yang mati karena orang-orang bodoh yang takut pada rumor. Ratmi berdiri. Bonekanya jatuh. Kalau kau mau keluar, dengarkan kami. Satu persatu, sampai semua selesai. Berapa banyak? Ratni tidak menjawab. Ia hanya menghilang dalam asap, dan ruangan kembali menjadi hitam. Tapi Gilang kini mengerti. Jalan keluar bukan dengan berlari, tapi dengan mendengarkan mereka yang tak pernah sempat bicara. Setelah kisah Ratmi berakhir, Gilang kembali berada di ruang gelap. Tapi kali ini, ada kabut tipis di sekelilingnya. Dingin dan pelan bergerak seperti nafas hutan. Dari kejauhan, terdengar suara batuk berat, disusul suara seretan kaki. Serat, serat, batuk, serat. Gilang menoleh ke arah suara. Dan dari balik kabut, muncul sesosok pria tua. Wajahnya tirus, kulitnya pucat kekuningan. Matanya kosong, seperti bola mata sudah tidak ada, hanya lubang hitam yang dalam. Tangan pria itu memegang parang berkarat, namun tubuhnya gemetar seolah kedinginan. Kau bukan dari sini, kata si pria. Suaranya parau dan berat. Aku tersesat, jawab Gilang pelan. Hei, mereka semua bilang begitu. Tapi tak satu pun pergi sebelum mendengar cerita kami. Gilang mengangguk. Ia kini tahu, ia harus mendengarkan. Namaku Mbah Raksa. Aku dulu penjaga perbatasan hutan ini. Tugasku mencegah siapapun masuk terlalu dalam. Kenapa? Tanya Gilang. Karena aku tahu di tengah hutan ini ada lubang yang tidak boleh dibuka. Tapi suatu malam, sekelompok orang dari kota datang. Mereka bilang mau bikin jalan. Aku larang, mereka paksa. Wajah Mbah Raksa menjadi lebih gelap. Kabut di sekitarnya menebal. Mereka gali tanah. Mereka temukan batu besar penuh ukiran kuno. Dan mereka pecahkan. Dari lubang itu keluar asap. Lalu suara. Suara yang tidak bisa dijelaskan dengan lidah manusia. Apa yang terjadi? Tanya Gilang, tubuhnya makin gemetar. Satu persatu mereka gila. Ada yang menggali tubuhnya sendiri. Ada yang bicara dengan pohon. Ada yang lari masuk hutan dan tak pernah keluar. Dan kau? Aku mencoba tutup kembali lubangnya. Tapi mereka mengurungku. Mereka bakar gubukku karena bilang aku pemuja setan. Padahal aku penjaga dari kegelapan yang lebih tua dari kita semua. Parang di tangan Mbah Raksa mulai bergetar, seolah ingin bicara juga. Lalu aku mati, tapi rohku tertinggal. Aku harus tetap di sini, menjaga sampai ada yang mendengar. Gilang menelan ludah. Ia merasa ngeri dan iba sekaligus. Lalu bagaimana aku bisa keluar? Mbah Raksa mendekat. Parangnya meneteskan cairan hitam yang jatuh ke tanah.
dan tanah itu langsung retak. Kau harus terus mendengar sampai suara terakhir. Tapi hati-hati, tidak semua dari kami ingin didengar. Ada yang ingin kau tetap di sini. Bah raksa perlahan lenyap bersama kabut. Dan dari kejauhan terdengar tangisan anak-anak. Tapi bukan sedih, lebih seperti mengejek. Tangisan itu berubah jadi tawa cekikikan. Gilang berdiri di tengah kabut. Matanya mencoba menangkap bayangan di balik asap tipis yang bergulir seperti uap dari tanah panas. Suara tawa anak-anak datang dari segala arah. Namun, tak satu pun sosok yang terlihat. Lalu, pohon-pohon mulai muncul dari kegelapan. Tinggi, tua, dengan cabang-cabang besar menggantung rendah. Dan dari salah satu cabang, Gilang melihatnya. Tali tambang tua tergantung, bergoyang perlahan. Itu tali gantungan. Perasaan aneh muncul di dadanya, seperti tekanan tak kasat mata mendorong dadanya kuat. Ia melangkah lebih dekat. Lalu suara itu terdengar. "Kau mau main?" Anak kecil muncul dari balik pohon. Tak lebih dari usia 7 tahun, mengenakan baju seragam sekolah SD yang lusuh dan kotor. Wajahnya pucat, matanya besar, hitam sepenuhnya. "Main apa?" tanya Gilang gugup. "Main gantung-gantungan," jawab si anak sambil menunjuk ke atas. Gilang mendongak. Di cabang pohon itu, kini tergantung 3 anak kecil lainnya. Semua mengenakan seragam yang sama. Tubuh mereka menggantung lemas. Wajah mereka pucat dan lidah menjulur keluar. Namun, mata mereka terbuka, menatap Gilang. "Siapa kalian?" Anak itu tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Kami anak-anak kelas 3B. Kami diculik waktu pulang sekolah. Dibawa ke tengah hutan ini." "Oleh siapa?" "Orang dewasa yang pakai seragam kayak bapak tentara. Tapi waktu kami minta pulang, mereka bilang sudah terlambat." "Apa yang mereka lakukan?" Anak-anak yang tergantung mulai berayun pelan. "Mereka mainkan kami. Lalu kami diikat satu persatu. Mereka bilang ini permainan. Siapa yang bisa diam paling lama?" Gilang menutup mulut, berusaha tidak muntah. "Kenapa kalian masih di sini?" "Karena tidak ada yang tahu. Kami pernah ada. Kami tidak pernah dicari. Tidak pernah disebut di TV. Nama kami dihapus. Mereka kuburkan kami di sini. Tapi mayat kami dikaburkan dengan tanah. Bahkan orang tua kami dibilang sudah pindah kota." "Kau bisa bantu kami dikenang?" Aku tidak tahu caranya." Anak kecil itu mendekat, lalu menyentuh dada Gilang. "Kalau begitu, kau bisa gantikan kami." Tiba-tiba Gilang merasa nafasnya berhenti. Kakinya tak bisa digerakkan. Dan dari atas pohon, tali gantungan lain mulai turun perlahan, mengarah tepat ke lehernya. Tali gantungan itu perlahan turun, seolah hidup dan mengincar. Gilang mencoba mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak, seolah akar dari bawah tanah mencengkram pergelangan kakinya.
Dadanya terasa sempit, nafas pendek-pendek. Anak kecil itu masih menatapnya. Matanya hitam pekat tanpa kilau. Bibirnya mengeluarkan suara pelan. Tenang aja, gak sakit. Habis ini, kau bisa bermain selamanya bersama kami. Tali itu kini melayang hanya beberapa sentimeter dari leher Gilang. Dalam kepanikannya, ia memejamkan mata dan membisikkan, Aku belum selesai mendengar cerita lainnya. Belum selesai." Tiba-tiba, semua berhenti. Udara kembali diam. Tali itu menggantung kembali ke atas dengan sendirinya. Anak kecil itu menunduk. Tubuhnya mulai retak, seperti tanah kering. "Kau masih punya waktu sedikit lagi," katanya dengan suara bergetar. "Tapi lain kali kami tak akan beri kesempatan kedua." Seluruh pohon bergoyang. Anak-anak yang tergantung perlahan menghilang seperti debu. Dan kabut mulai bergerak mundur membuka jalan ke arah baru. Tubuh Gilang roboh. Ia terjatuh ke tanah, terengah-engah, tangannya menggenggam dadanya sendiri. Tubuhnya dingin seperti es. "Hutan ini bukan cuma tempat cerita. Ini tempat hukuman," gumamnya. Ia berdiri perlahan dan berjalan menyusuri jalur yang baru terbuka. Di kejauhan, ia mendengar lonceng kecil berdentang lagi, seperti sebelumnya. Ting, ting, ting. Namun kali ini suaranya bukan menenangkan, melainkan seperti peringatan. Gilang menoleh ke belakang sejenak. Tak ada apa-apa, tapi suara bisikan terdengar jelas di telinganya. Satu cerita diselamatkan. Tapi masih banyak yang lapar untuk bicara. Ia kembali melangkah memasuki lorong sempit di antara dua tebing batu hitam yang menjulang tinggi. Lorong itu bernafas, benar-benar terasa seperti hidup. Di ujung lorong, ia melihat cahaya merah samar. Dan di sana, ia tahu cerita berikutnya sudah menunggunya. Cahaya merah di ujung lorong perlahan berubah menjadi cahaya kuning temaram, seperti lampu minyak tua. Lorong batu yang tadi sempit kini melebar menjadi sebuah pelataran tanah dengan satu bangunan di tengahnya. Sebuah rumah panggung kuno berdiri sendiri, beratap rumbia, cat kayunya terkelupas, jendelanya terbuka seperti menunggu seseorang datang. Gilang melangkah pelan. Setiap langkah di tanah terasa berat, seperti diinjak oleh ribuan tangan kecil dari bawah tanah. Bau anyir mulai tercium, campuran darah, besi, dan tanah basah yang membusuk. Rumah itu tidak memiliki pintu, hanya jendela-jendela terbuka dan tirai usang yang berkibar pelan tanpa angin. "Halo?" Tak ada jawaban, tapi dari dalam rumah terdengar suara kursi bergoyang. Krik, krik, krik. Gilang menaiki tangga rumah panggung itu. Kayu-kayu tua berderit saat dipijak seperti mengeluh. Saat ia sampai di atas, ia melihatnya. Seorang wanita tua duduk di kursi goyang, menghadap keluar jendela, membelakangi Gilang. Rambutnya panjang beruban, bajunya putih pudar, dan tangannya gemetar perlahan. "Apakah ini bagian dari cerita yang harus kudengar?" tanya Gilang. Wanita itu tak menjawab. Kursi goyangnya terus bergerak. Krik, krik, krik. Gilang melangkah lebih dekat, mencoba mengelilingi kursi itu agar bisa melihat wajahnya. Tapi begitu ia berpindah sisi, kursi itu kosong. Tak ada siapa-siapa.
Namun suara kursi goyang masih terdengar. Terus bergoyang sendiri, meski kini tidak ada yang duduk di sana. Gilang menahan napas. Tiba-tiba, suara dari balik ruangan terdengar pelan. Dia datang setiap malam mencari anak-anaknya. Suara itu bukan dari wanita tua, tapi dari arah lemari tua di pojok ruangan. Lemari itu sedikit terbuka, dan dari celahnya tampak sepasang mata. "Siapa kamu?" tanya Gilang. Suaranya mulai goyah. "Aku cucunya. Aku bersembunyi waktu dia membakar rumah ini. Dia bilang semua anak adalah kutukan. Aku satu-satunya yang lolos. Tapi dia kembali setiap malam, duduk di kursi itu." "Apa dia masih di sini?" Lemari itu pelan-pelan terbuka lebih lebar, dan dari dalamnya keluar anak laki-laki dengan tubuh penuh luka bakar, kulit mengelupas, dan mata hitam berlubang. "Kau sudah melihat tempat duduknya, maka kau harus dengar cerita lengkapnya, atau kau akan menggantikannya di kursi goyang itu setiap malam menunggu anak-anak lain." Anak lelaki itu menatap Gilang dengan mata kosong. Luka bakar di wajahnya belum kering, dagingnya tampak seperti meleleh, namun tak pernah sembuh. "Aku duduk di kursi itu sekali," katanya, "dan aku tidak bisa berhenti dengar bisikan dari bawah rumah." Gilang menoleh ke kursi goyang. Sekarang kursi itu tidak bergoyang lagi. Diam, tegak, seperti sedang menunggu seseorang duduk. "Apa yang terjadi kalau aku duduk di sana?" tanya Gilang pelan. Anak itu tak menjawab langsung, tapi perlahan-lahan ia mundur dan menghilang dalam kegelapan. Lampu di dalam rumah tiba-tiba padam, gelap total. Tapi Gilang bisa merasakan kursi itu kini tepat di belakangnya. Dan dari bawah lantai papan rumah panggung terdengar bisikan yang seperti datang dari dalam tanah. "Anak-anak, anak-anak harus diam. Anak-anak bawa kutuk, diam, diam sebelum aku jadikan abu. Mereka semua harus diam selamanya." Bisikan itu terdengar dari segala penjuru. Tapi entah mengapa Gilang tahu satu hal. Kalau ia duduk di kursi itu, ia akan melihat apa yang wanita tua itu lihat sebelum membakar rumahnya. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba dan akhirnya menyentuh sandaran kursi. Dingin, basah. Seperti kursi itu pernah dicelupkan ke dalam air dan tidak pernah dijemur. Ia menelan ludah, lalu pelan-pelan duduk. Dan seketika itu juga dunia berubah. Gilang tidak lagi berada di rumah panggung. Ia kini duduk di atas tumpukan tulang. Di sekelilingnya ada bayi-bayi tanpa wajah. Merangkak pelan di tanah berdebu, menangis, atau lebih tepatnya berteriak tanpa suara. Di tengah mereka berdiri wanita tua dengan mata yang dijahit benang kasar dan mulut yang sobek sampai ke telinga. Aku melihat masa depan. Aku tahu siapa yang membawa celaka. Maka kubakar semua sebelum mereka tumbuh jadi musibah. "Kau membunuh anak-anak karena mereka masih hidup?" tanya Gilang. "Aku menyelamatkan dunia dari mereka yang terkutuk sejak dalam kandungan. Aku bukan gila. Aku penjaga dari generasi yang disumpahi. Dan kenapa aku di sini?" Wanita tua itu tersenyum. Giginya patah dan hitam.
Tangannya menunjuk ke Gilang. Karena kamu punya mata yang sama, aku bisa lihat dari sorotnya. Gilang terperangah. Apa maksudmu? Tiba-tiba suara pintu rumah berderit terdengar lagi. Dan dunia kembali ke bentuk rumah panggung. Kursi itu kini bergoyang perlahan. Gilang terjatuh dari kursi. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merangkak ke arah pintu. Sebelum meninggalkan ruangan, suara wanita tua itu terdengar lagi. Jangan kembali, nak. Karena kalau kamu kembali, kursi itu akan langsung mengenalimu. Dan untuk sesaat sebelum pintu tertutup, Gilang melihat bayangannya sendiri sedang duduk di kursi itu. Matanya kosong, tangannya goyah, dan bibirnya mulai menggumam hal yang sama. Anak-anak harus diam. Gilang jatuh terduduk di luar rumah panggung itu. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba mengatur napas, tapi udara di sekitarnya terlalu lembab, seperti menghirup air. "Berapa lama aku di sini?" bisiknya. "Ini masih hari yang sama, masih sore." Ia melihat langit, tapi langit di atasnya bukan biru, bukan malam. Langit itu seperti kain kusam keabu-abuan yang menggantung rendah, menyerap cahaya dan suara. Tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada waktu. Ia berdiri, memaksakan langkahnya lagi, tanpa tujuan yang jelas. Tapi tanah kini berubah, seperti terbuat dari daging, kenyal dan berdenyut pelan. Tuk, 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 jantung. Tanah itu seperti jantung raksasa yang perlahan hidup. Ia menahan napas, berjalan pelan. Setiap langkah seperti memijak makhluk hidup yang tak terlihat. Di kejauhan, lorong sempit terbuka di antara dua dinding batu basah yang meneteskan cairan hitam. Dan dari dalam lorong itu terdengar suara langkah kaki yang menirukan langkahnya. Tap, tap, tap. Ia berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia berjalan. Langkah itu menyusul. Ia berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi lalu terdengar suara berat dan familiar. "Kamu pikir kamu satu-satunya yang dengar cerita ini?" Dari balik kabut muncul sesosok pria, berusia kira-kira 30-an. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh luka, dan wajahnya mirip Gilang. Hampir persis. "Siapa kamu?" tanya Gilang dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku kamu, tapi dari 5 tahun yang lalu. Aku masuk ke hutan ini karena alasan yang sama. Tersesat. Aku dengar suara. Aku ikuti. Tapi kamu masih hidup." Pria itu tersenyum, pahit. Tidak juga, aku sudah dengar terlalu banyak cerita. Aku tak bisa keluar, tapi aku belum cukup gila untuk jadi bagian dari mereka. "Apa maksudmu?" Ada batasnya, Gilang. Setiap cerita yang kau dengar menanamkan benih di kepalamu. Kalau benih itu tumbuh, kau tak akan bisa pulang. Kau akan jadi narasi baru. Orang lain akan dengar tentangmu. Kau akan jadi hantu berikutnya. Gilang terdiam. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Tiba-tiba, pria itu mendekat dan menatap langsung ke matanya. "Jadi, sebelum kau lanjut, tanya dirimu sendiri. Masihkah kamu yakin kamu bukan bagian dari cerita ini?" Lalu pria itu perlahan mencair. Tubuhnya meleleh jadi cairan hitam dan meresap ke tanah berdenyut. Dan dari arah belakangnya terdengar suara perempuan tertawa dan seorang bayi menangis.
Suara tangisan bayi itu menusuk telinga Gilang, nyaring, putus asa, dan konstan. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah tawa di balik tangisan itu. Tawa seorang perempuan. Tawa itu lembut, nyaring, dan terasa akrab. Bukan akrab karena ia pernah dengar, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa dekat dengan suara itu. Seolah bagian dari darahnya mengenali siapa yang tertawa. Gilang berjalan mengikuti suara itu, memasuki celah sempit di antara dua dinding batu, yang seolah menyempit setiap langkahnya. Ia harus membungkuk, lalu merangkak, lalu merayap. Dan tiba-tiba dunia terbuka. Ia menemukan dirinya di sebuah kamar bayi. Tapi bukan kamar bayi biasa. Dindingnya dari kain sobek. Lantainya tanah becek bercampur serpihan tulang kecil. Dan ranjang bayi di tengah ruangan itu berayun sendiri. Cekit, cekit, cekit. Dari balik ranjang itu muncul sesosok perempuan muda, mengenakan kebaya putih yang lusuh dan kotor. Rambutnya panjang, wajahnya pucat seperti kertas. Matanya hitam tak berdasar. Dan bibirnya senyum lebar, senyum yang tidak berhenti. Kau datang, akhirnya kau datang. Gilang menelan ludah. Aku hanya ingin pulang. Ah, pulang. Kata yang manis. Aku juga dulu ingin pulang, tapi tidak bisa karena aku dikutuk. Karena mereka bilang anakku membawa sial. Karena mereka ambil dia dari rahimku dan tanam dia hidup-hidup. Wajahnya tetap tersenyum, tapi air mata menetes dari matanya. Apa yang terjadi? Bisik Gilang. Perempuan itu mendekat. Tangannya menyentuh ranjang bayi dan suara tangis menjadi jeritan yang menyayat. Anakku menangis tiap malam, tapi tak ada yang mau mendengar. Jadi aku bisikan cerita ke tanah, supaya ia tahu ia tidak sendiri. Kini aku bercerita setiap malam, untuk bayi yang tak pernah tumbuh dan untuk tamu-tamu yang tersesat, sepertimu. Ranjang bayi itu berhenti bergoyang. Tangisannya pun berhenti. Gilang mengintip ke dalamnya, tak ada bayi. Hanya batu besar berlumur darah dengan ukiran aneh seperti yang ia lihat sejak awal. Apa ini? Batu yang digunakan untuk... Ya, potong sang perempuan. Dan kau tahu apa yang menarik? Batu itu hanya bisa hidup jika ada yang melihatnya, jika ada yang mendengarkan kisahnya. Lalu kenapa aku? Perempuan itu menatap Gilang tajam. Senyumnya perlahan hilang. Karena kau sudah terlalu banyak tahu. Dan batu itu menyukai seseorang seperti kamu. Tiba-tiba ruangan gemetar. Dinding kain mulai mengelupas dan suara baik kembali. Tapi kali ini tangisnya bercampur dengan bisikan yang memohon-mohon agar dibunuh. Kalau kau tak keluar sekarang, Gilang, maka kau akan tidur selamanya di ayunan ini, bersama cerita yang tak selesai. Ayunan itu bergetar, pelan-pelan berayun maju mundur, seolah bergerak dengan nafas sendiri. Dari dalamnya, suara tangisan berubah jadi gumaman. Kata-kata aneh yang tak dimengerti, seolah dari bahasa yang tidak berasal dari dunia ini. Gurat Namil, Soltura, Bal Anak. Gilang mundur perlahan. Tapi perempuan berkebaya itu berdiri di depan pintu, menghalangi jalan keluar. Kau tahu kenapa semua cerita di sini belum selesai? Tanyanya pelan namun tajam. Karena semua yang datang ke tempat ini terlalu takut untuk mendengarkan sampai akhir. Aku sudah mendengarkan. Aku dengar cerita Ratmi, Mbah Raksa, anak-anak itu.
Tapi kau belum bertanya satu hal penting, Gilang. Kau belum bertanya siapa yang pertama kali menulis cerita ini. Gilang terdiam. Ia mulai merasa pusing, tubuhnya berat. Seolah lantai itu mulai menariknya ke bawah. Seolah tanah itu lapar. Perempuan itu melangkah pelan ke arahnya. Suaranya lirih, hampir seperti nyanyian pengantar tidur. Cerita ini butuh awal, dan setiap awal butuh pengorbanan. Setiap kali seseorang mendengar terlalu banyak, dia menjadi tinta. Tinta untuk menulis ulang awal cerita. Dengan darah, dengan nyawa, dengan nama yang baru. Tiba-tiba, tangan Gilang berdarah. Dari jari-jarinya, keluar tetesan tinta hitam seperti arang cair. Ia mencoba menyekannya, tapi cairan itu mengalir makin deras, mengalir ke lantai dan merayap ke kaki ayunan. "Tidak, aku bukan bagian dari ini," teriak Gilang. Belum, tapi sebentar lagi. Setiap cerita butuh suara baru. Kau bisa menulis cerita mereka semua, atau kau bisa menjadi satu di antara mereka. Lantai mulai pecah. Dari bawahnya muncul tangan-tangan hitam seperti tangan anak-anak kecil yang meleleh, mencoba mencengkeram tubuh Gilang. "Tidak, lepaskan!" Gilang meronta, menendang, tapi semakin banyak tangan muncul, menariknya ke dalam tanah. Perempuan itu hanya tersenyum lalu pelan-pelan menghilang menjadi kabut putih. Dan di antara jeritan dan gumapan aneh itu, suara seorang anak kecil terdengar jelas. "Tulis ceritaku, Kak, biar aku gak hilang." "Aku juga, Kak, ceritain aku. Jangan biarkan mereka lupa kami." Air mata Gilang mengalir. Tubuhnya separuh sudah tertelan tanah. Ia berteriak, "Aku akan ceritakan kalian. Aku janji." Tiba-tiba, semua diam. Tanah berhenti menelan. Tangan-tangan itu perlahan menarik diri. Suara bayi berhenti menangis. Ayunan berhenti bergerak. Dan ruangan berubah menjadi gelap total. Namun di hadapan Gilang, muncul satu benda bercahaya. Sebuah buku lusuh dengan sampul dari kulit tua. Dan di halamannya tertulis, "Cerita-cerita dari alas tua." Di bawahnya, penulis Gilang Ramadana. Buku tua itu perlahan terbuka sendiri. Halaman-halamannya kosong. Hingga tetes darah dari tangan Gilang mengenai satu lembaran. Tinta hitam dari lukanya meresap ke kertas, membentuk huruf-huruf asing, lalu perlahan berubah menjadi bahasa yang ia pahami. Cerita Ratmi, api yang tak sempat padam. Cerita Mbah Raksa, penjaga lubang terlarang. Cerita anak-anak gantung, kelas yang tak pernah pulang. Satu persatu, cerita-cerita yang ia dengar muncul di hadapannya. Ini daftar mereka, gumam Gilang. Semua yang belum pernah didengar. Lalu, halaman terakhir terbuka. Kosong, hanya ada satu kalimat di tengah. "Tuliskan ceritamu." Napas Gilang tercekat. "Tidak, aku bukan cerita. Aku pendengar. Aku..." Kabut mulai mengepul dari sisi ruangan. Suara-suara bisikan datang dari segala arah, semakin cepat, semakin kacau, semakin marah. Dia menolak, tumbal gagal, ulang dari awal. Tanah mulai bergetar, buku di tangannya terbakar pelan dari pinggirannya.
Dan dari dalam asap muncul sosok-sosok yang ia kenal. Ratmi, Mbah Raksa, anak-anak yang tergantung, perempuan berkebaya. Semua menatapnya bukan dengan harap, tapi dengan kekecewaan. "Kau janji," kata mereka bersamaan. "Kau janji akan menceritakan kami." Gilang menggigit bibir, tangannya gemetar. "Tapi kalau aku tulis ceritaku, aku tak bisa keluar dari sini, bukan?" "Tidak," kata Ratmi. "Tapi kalau tidak ditulis, kau tak akan ada lagi. Bahkan kami pun akan hilang. Lalu siapa yang akan dengar kalau semua cerita lenyap?" Tambah Mbah Raksa. Tangannya kembali berdarah. Tapi kali ini bukan karena terluka. Darah itu keluar sendiri, perlahan, seperti menyambut takdir. Gilang menatap pena yang kini muncul di sebelah buku. Sederhana, tapi berat seperti batu. Ia genggam. Ia buka halaman kosong itu dan menulis. "Namaku Gilang Ramadana. Aku tersesat di sebuah hutan tua. Alas tua mereka menyebutnya. Tapi aku tahu, aku tidak tersesat. Aku dipanggil untuk satu alasan, mendengarkan. Dan kini aku di sini, menulis cerita mereka. Bukan agar aku dikenang, tapi agar mereka tidak dilupakan. Karena dalam setiap hantu, ada kisah yang tidak sempat selesai." Saat ia menyelesaikan titik terakhir, kabut pelan-pelan menghilang. Udara menjadi dingin dan hening. Ia kini berdiri kembali di pinggir jalan aspal. Motor tuanya rebah di sisi jalan. Kunci masih tergantung. Jam di tangannya menunjukkan pukul 4:12 pagi. "Aku pulang," bisiknya. Tapi buku itu masih di tangannya. Ia membuka halaman pertama dan membaca namanya di antara ratusan nama lainnya.